Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Allah. Hari ini bersama dengan saya Daniel Peotagal, kita kembali belajar firman Tuhan. Kita kembali mendengarkan Tuhan berfirman. Mari siapkan hati kita berdoa. Bapa, berkatilah setiap kami, supaya Tuhan setiap kami yang mendengar mendapatkan pengertian, pemahaman yang benar, dan Roh Kudus menolong kami menjadi orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang, menjadi pribadi yang sungguh menyukakan hatimu. Terima kasih Bapa, kami siap dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, saya yakin kita, terutama kaum wanita, sering melakukan ini dan bahkan terus mengupayakannya, yaitu membersihkan tubuhnya, membersihkan kulit. Bagian-bagian tubuh itu dibersihkan dengan lotion misalnya. Ada juga dengan melakukan mandi, lulur. Supaya apa? Supaya kulitnya semakin halus, cerah, ya, kelihatan bersinar. Begitu juga bagian wajah. Biasanya ada sabun pembersih wajah, itu membuat wajah yang kotor dibersihkan. Minyak-minyak yang berlebih juga dibersihkan. Kalau kaum pria biasanya itu lebih terbatas, yaitu dengan wajah. Ada sabun pembersih wajah untuk membuat wajah kelihatan bersih, bahkan mungkin lebih putih. Dan minyak-minyak atau kotoran itu yang berlebih diambil, dibuang. Jadi membutuhkan pembersih. Pembersih yang mengatasi masalah-masalah, hal-hal yang kotor di dalam tubuh kita, atau di bagian-bagian tubuh yang memang butuh untuk dibersihkan. Nah, hari ini saya ingin membawa kita kepada sesuatu yang jauh lebih penting, yang jauh lebih seharusnya ini menjadi sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita, yang menjadi fokus di dalam hidup kita. Apa itu saudaraku? Yaitu hati. Hari ini saya ingin membawa kita membaca kebenaran firman Tuhan dari Amsal 4 ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Artinya, kita diperintahkan oleh Tuhan untuk menjaga hati kita. Hati kita menjadi bersih, hati kita kudus, hati kita berkenan di hadapan Allah. Kita menjaga hati kita supaya terpancarlah kehidupan yang sungguh mengasihi Allah, kehidupan yang sungguh menjadi berkat bagi banyak orang, kehidupan yang memancarkan kasih dan kemuliaan Allah, karakter Kristus yang bekerja terbentuk di dalam kehidupan kita. Sehingga orang lain yang melihatnya, mereka melihat Kristus yang berkarya dalam hidup kita. Dan itu akan menjadi jalan membuat mereka datang kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Ketika mereka melihat bagaimana hidup kita yang memancarkan kasih kemuliaan Allah, di sana ada kebahagiaan sukacita yang memancar, maka itu akan menarik orang untuk datang kepada Kristus. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya hati kita ini tetap bahkan terus dibersihkan, menjadi kudus suci di hadapan Allah? Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Hal yang pertama, saya ingin membawa kita untuk membaca 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Saya bacakan untuk kita semua. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita
dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pembersih hati yang pertama adalah pribadi Allah itu sendiri. Allah lah yang membersihkan hati setiap kita. Hati yang kotor, hati yang dipenuhi dengan iri, dengki, benci, dendam, dan hal-hal yang sungguh tidak memuliakan Allah dan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Firman ini berkata, Allah mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jadi Allah lah yang membersihkan hati kita. Allah lah yang menguduskan hati kita, membuat hati kita menjadi hati yang berkenan di hadapannya. Sehingga dengan hati yang bersih, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita menjadi alatnya Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya, yang dimana kasih Allah bekerja dan kemudian itu bisa dinikmati, dirasakan oleh orang lain. Karakter Kristus yang terbentuk di dalam diri kita itu membuat kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, saudaraku. Jadi pembersih hati yang pertama adalah Allah itu sendiri, pribadi Allah. Yang kedua, saya ingin membawa kita semua untuk membaca kebenaran firman Tuhan dari Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Hal yang kedua, pembersih hati adalah darah Yesus, darah Kristus. Darah Yesus menyucikan hati kita dari hal yang kotor yang sia-sia, sehingga ketika kita telah disucikan oleh darah Yesus, maka kita layak, maka kita berkenan di hadapannya. Dan ketika kita berkenan di hadapannya, tidak ada lagi tuduhan, tidak ada lagi hal-hal yang menghambat kita untuk datang bersekutu kepada Allah, memuji, menyembah, meninggikan Dia, beribadah kepada Allah yang hidup. Oleh sebab itu, darah Yesus menyucikan, menguduskan kita. Kalau kita berdoa, kalau kita datang kepada Tuhan, biasanya kita memohon pengampunan dosa supaya dibersihkan hati kita dan dilayakkan untuk menghadap Allah Bapa, sehingga persekutuan itu menjadi persekutuan yang indah, yang manis. Ada damai sejahtera ketika kita bersekutu dengan Allah. Hati kita menjadi tenang, kita menikmati kebersamaan dengan Allah. Itu dilakukan, dikerjakan karena darah Yesus menyucikan, menguduskan hati kita. Inilah hal yang kedua. Pembersih hati, darah Yesus. Hal yang ketiga, saudaraku, untuk membersihkan hati atau pembersih hati, mari kita buka kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 9. Saya bacakan untuk kita semua. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Kelakuan yang bersih itu dijaga, itu bisa terjadi ketika firman Tuhan bekerja. Kelakuan yang bersih itu sebenarnya berasal daripada hati yang bersih. Hati ini yang menjadi pusat kehidupan kita dibersihkan oleh firman Allah. Firman Allah itulah yang membersihkan hati kita. Ketika hati kita bersih, maka kelakuan kita bersih, perbuatan kita bersih, perbuatan kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin, saudaraku. Ini yang dikatakan oleh Tuhan. Kemudian mari kita lihat ayat yang ke-11 di Mazmur 119. Dikatakan demikian, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Orang yang berdosa berarti hatinya kotor. Hatinya tidak benar. Tetapi ini bisa diatasi
dengan apa yang dikatakan firman Tuhan, yaitu menyimpan firman Tuhan, menyimpan janji Tuhan, firman-Nya di dalam hati kita. Ketika firman itu tersimpan di dalam hati ini, di hati setiap kita, maka firman itu menjaga kita, menjaga hati kita untuk tidak melakukan dosa, untuk tidak melakukan hal-hal yang melukai hati Allah, yang mencemarkan nama Yesus dan membuat Roh Kudus berduka cita dan orang lain tersandung oleh karenanya. Firman membersihkan hati kita. Itu harus tersimpan, ada dan bekerja di dalam hati kita. Amin, saudaraku. Hal ini akan menegaskan kebenaran firman Tuhan. Hal yang ketiga yaitu pembersih hati adalah firman Tuhan. Mari kita buka 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Perhatikan saudaraku, dikatakan di ayat ini, karena kamu telah menyucikan diri oleh ketaatan kepada kebenaran. Nah, firman Tuhan berbicara ketaatan kepada kebenaran. Sebenarnya ketaatan kepada kebenaran itu apa? Mari kita buka firman Tuhan di Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ini adalah doa Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Jadi kebenaran yang dimaksudkan adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Kebenaran adalah firman Tuhan. Jadi saudaraku, kalau hati kita ingin bersih, maka firman Tuhan, firman Allah harus tinggal bekerja dalam hidup kita. Kemudian itu diwujudkan dengan ketaatan melakukan kebenaran atau firman itu di dalam hidup kita. Kalau firman yang sudah tinggal di hati kita diwujud nyatakan, diaplikasikan, dipraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka hati kita, hidup kita menjadi bersih. Bukan hanya bersih saudaraku, tapi hati yang bersih, hati yang kudus ini, yang suci ini akan membuat kita dapat mengamalkan kasih persaudaraan, mengasihi saudara seiman kita dengan tulus ikhlas, tetapi juga mengasihi orang lain dengan tulus ikhlas. Sehingga dengan demikian kita menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Inilah 3 hal pembersih hati yang membersihkan hati kita, membersihkan hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih Engkau telah menyampaikan firman-Mu. Hari ini sempurnakanlah firman ini, jadikanlah ini menjadi dupa yang harum di gunung-Mu yang kudus. Hal yang sungguh menyukakan hati-Mu. Dan bentuklah kami semua, baik hamba yang menyampaikan firman-Mu dan setiap kami mendengar, semakin hari semakin dibersihkan hatinya, dikuduskan hatinya, dan kami menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian saudaraku, pemberitaan firman. Saya berharap dan saya percaya firman ini bekerja untuk mengubah hati kita, membuat kita memiliki hati yang bersih. Karakter Kristus terpancar lewat hidup kita. Kemuliaan Allah dinyatakan dan orang lain diberkati di dalamnya oleh dan melalui hidup kita. Sampai jumpa episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.